Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah, memujinya dengan pujian yang terbaik atas segala limpah kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah mengilhamkan pada kita takwa, kesadaran bahwa semua perintahnya hanyalah ungkap kecintaannya agar kita bahagia di dunia dan akhirat, dan segala larangannya adalah pempanjangan agar hanya keselamatan yang selalu kita alami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Jumatan yang berbahagia, apalah artinya panjang umur, bertambah kekayaan, kenaikan derajat di hadapan manusia, popularitas dan semua kemajuan dunia jika kita tidak bahagia di dalamnya. Ketika kita hidup dengan dada yang sesak, hati yang keruh, dan semua terasa menghimpit, maka Allah ada di sisinya. Menurut Ibnu Katsir adalah, dan barang siapa berpaling dari perintahku, yaitu menentang perintahku dan menentang apa yang keturunan kepada Rasulullah, lalu ia berpaling darinya dan melupakan serta mengambil ilmu dari halinya. Namun kata dikadikum sebenarnya akan sangat sederhana jika kita artikan dengan eling marang Gusten yang didasari oleh pengenal yang akrab, intim dari intens hingga pengenalan atau pemahaman akan Allah itu membuat zikir kita berbobot dan bermakna. Zikir itu akan memenuhi seluruh jiwa, melapangkan dada, menjernihkan pikiran, dan hadir mempengaruhi alam adat atau alam dunia ini dengan kelapangan. Semua akan begitu mudah dan hanya menghadiri bersyukurnya kenikmatan yang selalu bagi daiman. Manakah zikir telah menjadi bagian dari nafas kita, maka ibadah juga muamalah akan menjadi serba mudah dan indah. Karena kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya memenuhi segala sesuatu, dan jika rahmatnya telah memenuhi sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyampaikan hati kita yang telah dipaling oleh rahmat Allah. Hadirin rahimahumullah, sebagaimana lazim kita rasakan bahwa kebahagiaan adalah kekuasaan dan kenyamanan yang lebih kepada rasa yang itu sendiri lebih rasa nikmat jika merupakan rasa batin, bukan rasa lidah, dan bukan rasa bahagia batin yang hakiki adalah bersama yang Allah yang penguasaan jagat alim dan jagat gede dalam diri kita. Sebagai contoh bahwa kebesaran kita dengan Allah akan menjauhi kita dari kesempitan hidup, yang salah satu bentuk adalah kesedihan, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 40. Dengan selain menjalankan ibadah pokok seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan kenikmatan kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan dengan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bidah, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berasal dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Manfaat lain berzikir mengingat Allah. Berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain,
Yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita. Kita perlu berkumpul satu majelis dengan orang-orang alim, soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak terhindar dari perasaan yang paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya wujud membanggakan diri sendiri, seolah kita lah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak. Ini bahaya. Dengan demikian, kumpulan-kumpulan satu majelis dengan orang soleh dianjurkan Allah dan Rasulnya. Berzikir berjamaah juga ada tujuannya. Maka mana lagi dalil yang melarang zikir bersama? Tidak ada dalil sama semua. Tidak sesat dengan jujur kematian kegiatan ini sungguh tepat karena hal ini tidak termasuk bidah. Pada akhir khotbah kali ini kami sampaikan kesimpulan zikir berjamaah itu ada tujuannya dari hadis Rasulullah. Duduk dengan orang yang ahli zikir sangat bermanfaat bagi kita, walaupun kita tidak ikut zikir sebagaimana yang lain mengikutinya. Dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah, ada cara gampang yang diajarkan Allah bahwa dengan membiasakan diri selalu bertakwa, mendekatkan dan mengaitkan semua hal dalam hidup kita kepada Allah melalui zikir kepadanya akan melapangkan segala kesempitan hidup. Semoga kita selalu yang kita rasakan terhadap Allah yang menghadiri kita dalam segala hal yang kita hadapi, dan mudah kita menjadi hamba-hambanya yang selalu zikir alim padanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Jumatan hari ini saya akan tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.